Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal-soal isi yaitu mata kuliah Bapak Aris. Kami akan menjelaskan beberapa hal. Adapun sini jumlahnya ada 5 soal. 1. Gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofis awan. Jawabannya yaitu konsep diagram tahap-tahap mikrofis awan. Mikrofis awan adalah studi tentang proses pembentukan dan pertumbuhan partikel awan, termasuk tetes air dan kristal es. Proses ini melibatkan interaksi antara uap air, aerosol, dan dinamika atmosfer. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap-tahap mikrofis awan beserta diagram yang menggambarkan proses tersebut. Yang pertama, nukleasi. Nukleasi adalah tahap awal di mana uap air mulai mengembun pada inti kondensasi atau aerosol. Inti ini bisa berupa debu, garam, atau partikel lainnya yang dapat menyerap uap air. Ada 2 jenis nukleasi, yaitu nukleasi homogen dan nukleasi heterogen. Nukleasi homogen adalah terjadi tanpa adanya inti kondensasi, memerlukan kondisi supersaturasi yang tinggi. Nukleasi heterogen yaitu terjadi pada inti kondensasi yang ada, lebih umum dalam atmosfer. 2. Pertumbuhan droplet. Setelah nukleasi, droplet kecil mulai terbentuk. Tetes air ini akan tumbuh melalui proses kondensasi, di mana uap air dari udara sekitarnya mengalir ke permukaan droplet. Pertumbuhan droplet dipengaruhi oleh kelembapan relatif, yaitu makin tinggi kelembapan, makin cepat droplet tumbuh. Yang kedua, dipengaruhi oleh ukuran droplet. Droplet yang lebih besar memiliki kemampuan untuk menarik lebih banyak uap air. Proses selanjutnya yaitu koalesensi. Droplet kecil dapat bergabung dengan droplet yang lebih besar melalui proses koalesensi. Ketika 2 atau lebih tetes bertabrakan, mereka dapat bergabung untuk membentuk tetes yang lebih besar. Proses ini penting dalam pembentukan hujan. Proses selanjutnya yaitu pembentukan kristal es. Pada suhu di bawah titik beku, uap air dapat langsung membentuk kristal es tanpa melalui fase cair atau proses sublimasi. Kristal es ini juga dapat tumbuh melalui pengendapan uap air pada permukaannya. Proses selanjutnya yaitu pembentukan awan. Ketika cukup banyak tetes air atau kristal es terbentuk, mereka akan berkumpul dan terlihat sebagai awan. Awan dapat terdiri dari tetes air cair, kristal es, atau kombinasi keduanya, tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer. Yaitu soal selanjutnya, jelaskan tentang curvature effect pada pembentukan butir awan dalam bentuk Kelvin, solute effect pada pembentukan butir awan atau Raoult, kaitannya curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan. Penjelasannya yaitu curvature effect pada permukaan butir awan. Curvature effect atau Kelvin effect menjelaskan bagaimana tekanan uap air jenuh di sekitar permukaan droplet air dipengaruhi oleh bentuk permukaan tersebut. Ketika sebuah droplet memiliki radius yang kecil, tekanan uap jenuh di permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan datar. Ini disebabkan oleh efek tegangan permukaan yang lebih besar pada droplet kecil. Dengan kata lain, semakin kecil radius droplet, semakin tinggi tekanan uap yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan
antara penguapan dan kondensasi. Kelvin mengemukakan bahwa antara tekanan uap jenuh PK di sekitar droplet dan tekanan uap jenuh P0 di permukaan datar dapat dinyatakan dengan bersamaan PK sama dengan P0 X 2 per R kali RT, di mana itu adalah tegangan permukaan, R adalah radius droplet, RT adalah konstanta gas dan suhu. Jika tekanan uap di sekitar droplet lebih rendah dari PK, maka droplet akan mengalami penguapan. Sedangkan jika lebih tinggi, maka droplet akan tumbuh. Penjelasan berikutnya yaitu solute effect pada permukaan butir awan. Solute effect atau efek zat terlarut merujuk pada pengaruh adanya zat terlarut dalam air seperti garam terhadap tekanan uap jenuh. Menurut hukum Raoult, penambahan zat terlarut ke dalam air akan menurunkan tekanan uap jenuh dari larutan dibandingkan dengan air murni. Dengan kata lain, larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk memulai kondensasi. Hukum Raoult dapat dinyatakan sebagai berikut. P solution sama dengan X solvent P pangkat 0 solvent, di mana P solution adalah tekanan uap larutan, X solvent adalah fraksi mol pelarut, P pangkat 0 solvent adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Karena zat terlarut ada, titik embun akan meningkat, dan ini mempengaruhi pembentukan butir awan karena membutuhkan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk mencapai kondisi jenuh. Penjelasan selanjutnya yaitu kaitannya curvature dan solute effect pada permukaan butir awan. Kohler curve menggabungkan efek curvature dan solute dalam pembentukan butir awan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara hukum droplet dalam radius dan kelembapan relatif atau RH yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Kohler curve menggambarkan dua efek, yaitu curvature effect, yaitu droplet kecil memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk tumbuh dibandingkan droplet yang lebih besar. Solute effect, kehadiran zat terlarut menurunkan tekanan uap jenuh sehingga meningkatkan kelembapan relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Kurva ini memiliki bentuk khas di mana ada titik maksimum atau critical diameter di mana droplet mengalami transisi dan stabil dari stabil ke tidak stabil. Jika kelembapan relatif melebihi nilai tertentu atau critical supersaturation, droplet akan terus tumbuh tanpa batas. Secara keseluruhan, Kohler curve menggambarkan bagaimana interaksi antara efek curvature dan solute mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan butir awan dalam atmosfer, serta pentingnya keberadaan inti kondensasi untuk proses ini. Soal nomor 3 yaitu jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy mencakup beberapa aspek penting dalam meteorologi. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut. Teori parsel udara adalah model yang digunakan untuk memahami perilaku udara yang bergerak dalam atmosfer, khususnya bagaimana perubahan suhu dan tekanan
mempengaruhi stabilitas udara. Dalam konteks ini, gaya buoyancy atau gaya apung berperan penting dalam menentukan apakah parcel udara akan naik, turun, atau tetap stabil. A. Curvature effect pada pembentukan butir awan. Curvature effect menjelaskan bagaimana bentuk droplet mempengaruhi tekanan uap di sekitarnya. Ketika droplet memiliki radius kecil, tekanan uap jenuh di sekitarnya lebih tinggi dibandingkan dengan droplet yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh efek tegangan permukaan yang lebih besar pada droplet kecil. Akibatnya, untuk droplet kecil agar dapat bertahan dan tidak menguap, diperlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi. B. Solute effect pada permukaan butir awan. Solute effect mengacu pada pengaruh zat terlarut seperti garam terhadap tekanan uap jenuh larutan. Menurut hukum Raoult, penambahan zat terlarut akan menurunkan tekanan uap jenuh dari larutan dibandingkan dengan pelarut murni. Ini berarti bahwa larutan dengan konsentrasi zat yang terlarut yang lebih tinggi memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk memenuhi kondensasi. Yang selanjutnya C, yaitu kaitannya curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan. Kohler curve menggambarkan interaksi antara curvature effect dan solute effect dalam pembentukan butir awan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara ukuran droplet atau radius dan kelembapan relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Curvature effect, yaitu droplet kecil memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk dibandingkan droplet yang lebih besar. Solute effect, pada kehadiran zat terlarut menurunkan tekanan uap jenuh sehingga meningkatkan kelembapan relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Kohler curve memiliki bentuk khas di mana ada titik maksimum atau critical diameter, di mana droplet mengalami transisi dari stabil ke tidak stabil. Jika kelembapan relatif melebihi nilai tertentu atau critical supersaturation, droplet akan terus tumbuh tanpa batas. Modifikasi teori parcel udara. Seiring dengan perkembangan pemahaman tentang efek curvature dan solute, modifikasi teori parcel udara dilakukan untuk memperhitungkan 1. Akselerasi gaya buoyancy. Ketika gaya buoyancy terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan parcel udara naik dengan cepat tanpa cukup waktu untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan, sehingga mempengaruhi pembentukan awan. 2. Model dinamis. Pengembangan model dinamis yang mempertimbangkan interaksi antara gaya buoyancy dan faktor-faktor lain seperti angin, suhu permukaan, dan kelembapan. 3. Pengaruh zat terlarut, yaitu memasukkan pengaruh zat terlarut dalam model untuk memberikan gambaran lebih akurat tentang pembentukan awan dan proses konveksi. Soal nomor 4 yaitu digit 2 angka terakhir adalah nomor NPT atas nama saya. Soalnya yaitu sebuah droplet dari ukuran 2,20 mikrometer menjadi ukuran 32,0 mikrometer dalam selang waktu 12,0 menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 62,0 kPa. Hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet.
Jawabannya adalah untuk menghitung supersaturation lingkungan berdasarkan pertumbuhan droplet dari ukuran 2,20 mikrometer menjadi 32,0 mikrometer dalam waktu 12 menit pada suhu minus 10 derajat Celcius dan tekanan 62 kPa. Kita dapat menggunakan persamaan pertumbuhan droplet yang sederhana. Dalam hal ini, kita akan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan. Langkah-langkah perhitungan yaitu 1. Konversi waktu. Ubah waktu dari menit ke detik. T sama dengan 12,0 menit kali 60 detik sama dengan 720 detik. 2. Rumus perubahan radius. Radius awal atau R1. R1 sama dengan 2,20 mikrometer per 2 sama dengan 1,1 mikrometer. Radius akhir atau R2. R2 sama dengan 32,0 mikrometer per 2 sama dengan 16 mikrometer. Perubahan radius atau delta R. Delta R sama dengan R2 dikurangi R1 sama dengan 16 dikurangi 1,1 sama dengan 14,9 mikrometer. Selanjutnya menggunakan persamaan pertumbuhan droplet. Dalam model pertumbuhan droplet yang sederhana, kita dapat menggunakan persamaan R. T sama dengan R0 plus KST, di mana K adalah konstanta pertumbuhan yang bergantung pada kondisi atmosfer. Menghitung supersaturation atau S. S sama dengan delta R per KT, di mana K adalah konstanta yang perlu ditentukan berdasarkan kondisi spesifik. Estimasi K. Untuk estimasi ini, kita bisa menggunakan nilai empiris atau nilai dari literatur untuk kondisi tertentu atau suhu dan tekanan. Misalnya, untuk air pada suhu minus 10 derajat Celcius, nilai K bisa diperkirakan. Selanjutnya perhitungannya, misalkan kita menggunakan nilai K yang sesuai dengan kondisi di atmosfer. Misalnya K mendekati 0,01 meter per sekon, maka gantilah ukuran dalam meter untuk perhitungan. Berarti delta R sama dengan 14,9 kali 10 pangkat minus 6 meter. Untuk menghitung saturasi, 4,9 S sama dengan 4,9 kali 10 pangkat minus 6 meter dibagi 0,01 meter per sekon kali 732 sekon sama dengan 4,9 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 0,01 meter kali dibagi 0,01 meter per sekon kali 732 sekon, yaitu hasilnya mendekati 0,0204. Hasil akhir supersaturasi lingkungan atau S dapat dinyatakan dalam persen dengan mengalihkan hasil di atas dengan 100%, yaitu S mendekati 0,204%. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation?
Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 2,0 km terpisah dari arah aliran, depth rate 4,20 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 20,0 derajat Celcius, diketahui bahwa angka 2 digit terakhir adalah 2 digit terakhir dari NPT atas nama Kisom. Jawabannya adalah untuk menghitung nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation, kita perlu menggunakan beberapa parameter yang telah diberikan dalam pertanyaan. Mari kita lakukan langkah-langkahnya. Parameter yang diberikan adalah ketinggian orografi, yaitu 2,0 km sama dengan 2000 meter. Depth range atau L sama dengan 4,20 sama dengan 420 C kilometer. T sama dengan 22,0 derajat Celcius. Tekanan P sama dengan 62,0 kPa. P sama dengan 62 kPa. Langkah-langkah perhitungan. Menghitung suhu air pada ketinggian 2,0 km. Menggunakan lab rate untuk menghitung suhu pada ketinggian tersebut, yaitu TH sama dengan T dikurangi dalam kurung L kali H sama dengan 22,0 kurangi 8 kurangi dalam kurung 4,20 kali 2,0. TH sama dengan 22,0 dikurangi 8,4 sama dengan 13,6 derajat Celcius. Selanjutnya konversi suhu ke Kelvin. Kita bisa konversi suhu dari Celcius ke Kelvin untuk perhitungan lebih lanjut, yaitu TH Kelvin sama dengan TH plus 273,15 sama dengan 13,6 ditambah 273,15 sama dengan 286,75 Kelvin. Selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan keadaan gas ideal untuk menghitung densitas udara atau rho. P sama dengan RD kali T, di mana RD sama dengan 287,05 Joule per kilogram kali Kelvin adalah konstanta gas untuk udara kering. Densitas udara dapat dihitung dengan rho sama dengan P dibagi RD kali T. Mengingat tekanan dalam Pascal, jadi P sama dengan 62,0 kPa atau sama dengan 62.000 Pascal. Rho sama dengan 62.000 dibagi 287,05 kali 286,066. Jadi rho sama dengan 0,755 kg per meter kubik. Demikianlah
jawaban dari soal-soal UTS semester 5 mata kuliah Fisika Awan. Terima kasih kepada Pak Aris selaku dosen Fisika Awan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.